Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada malam hari ini, di hari ini khususnya, kita masih diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan, dan yang paling besar itu tentu adalah nikmat keimanan kita, karena hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua sehingga, dan juga kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah saum kita juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Masyarul muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentu selain kita melaksanakan ibadah saum gitu ya, tapi juga selain ibadah sholat ya, puasa, dan tak lupa juga biasanya menjelang akhir Ramadan ini kita selalu diingatkan tentang ibadah yang juga tak kalah penting, yakni ibadah menunaikan zakat ya. Sebagian dari kita memang masih menganggap zakat itu hanya dikeluarkan 1 tahun sekali gitu ya. Padahal sejatinya derajat dari zakat ini setara dengan sholat gitu ya. Dalam Al-Quran sendiri kata zakat disebut sebanyak kurang lebih 30 kali ya oleh Allah, disebut dalam Al-Quran, dan 27 diantaranya itu bersandingan dengan sholat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 43 lebih tepatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku ya. Aqimis shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atunaz zakah, dan ayat-ayat serupa terulang sebanyak 27 kali dalam Al-Quran ya. Para ulama berpendapat bahwa pentingnya zakat ini justru bukan hampir ya, karena zakat ini masuk ke dalam salah satu rukun Islam, sehingga derajat dari ibadah zakat ini bisa dikatakan setara dengan sholat. Itulah makanya pentingnya bagi kita semua ya, bagi kaum muslim, kaum mukmin, untuk senantiasa terus melihat aspek apakah kita, terlebih lagi zakat harta kita, apakah kita sudah masuk ke dalam kategori wajib zakat ataukah belum ya. Menjelang akhir Ramadan biasanya kita mulai disibukkan dengan bagaimana untuk menunaikan zakat fitrah ya. Pada sejatinya zakat itu terdiri dari 2 bagian ya. Ada yang namanya zakat fitrah yang kita keluarkan di setiap bulan Ramadan, dan beberapa ulama juga berpendapat akan lebih afdal ketika dikeluarkan sebelum hari Idul Fitri. Tapi belakangan dalam kondisi Covid ini MUI menyampaikan bahwa tidak mengapa zakat fitrah ditunaikan lebih awal ya, sebelum Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta kita gitu ya. Ini yang sebagian dari kita bahkan menganggap zakat itu hanya ada satu, yakni di bulan Ramadan saja, atau lebih khususnya lagi adalah zakat fitrah. Padahal sebetulnya bagi kita selaku umat muslim ada zakat yang juga tidak bisa kita lupakan, yakni zakat harta. Bahkan beberapa ulama kontemporer membagi lagi zakat harta ini ke dalam beberapa kategori ya. Seperti contoh diantaranya ada zakat penghasilan ya, ada zakat perdagangan, ada zakat emas ya, ada zakat pertanian dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sinilah setiap kategori zakat ini para ulama memiliki kategorinya masing-masing gitu ya. Yang jelas, masyarul muslimin rahimakumullah, ketika kita bicara zakat mal, maka ada beberapa syarat yang memang harus terpenuhi. Ya, syarat yang pertama tentu harta yang kita miliki adalah harus telah mencapai nisab. Ya, apa itu nisab? Nisab adalah besaran harta kita ya ketika sudah dikategorikan wajib zakat. Ya. Zakat untuk nisab zakat ini sendiri, para ulama sepakat bahwa besarannya adalah setara dengan 85 gram emas. Ya.
Atau kalau misalnya kita dikonversikan ke dalam rupiah, 85 gram itu jika harga emas sekarang yang sedang tinggi ya, di angka 800 ribuan ya per gram, artinya 85 gram dikali 800 ribu ya, sekitar 68 juta ya dalam 1 tahun ya. Sehingga jika kita akan menunaikan zakat atas penghasilan kita, karena beberapa ulama juga berpendapat adanya zakat penghasilan ini merujuk kepada Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ya. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu ya. Beberapa ulama berpendapat bahwa dalil ayat ini dapat dijadikan dalil sebagai wajibnya mengeluarkan zakat atas penghasilan kita dari penghasilan yang baik-baik ya. Maka jika kita merujuk kepada tadi nisab 85 gram emas, jika kita akan mengeluarkan zakat atas penghasilan kita, bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dilakukan selama diakumulasikan selama 1 tahun ya, ketika mencapai haul atau batas 1 tahun dalam pengeluaran zakat ya, atau bisa juga dibuat secara dikiaskan, pengeluaran zakatnya dikiaskan dengan zakat pertanian, yakni ketika menghasilkan gitu. Sehingga jika kita akan menunaikan zakat atas penghasilan kita, maka nisab yang 1 tahun 68 juta itu tinggal dibagi kepada sebanyak 12 bulan ya. 68 juta dibagi 12 bulan ya kurang lebih di angka 5 juta ya, 5 juta 500 atau 5 juta 600. Artinya ketika penghasilan kita di atas itu atau sama dengan lebih dari sama dengan 5,5 jutaan ya, atau 5,6 juta, maka kita sudah masuk ke dalam kategori yang wajib zakat. Lalu berapa kadar yang harus dikeluarkan ya? Para ulama bersepakat bahwa untuk zakat penghasilan ini yakni sebesar 2,5% ya. Kecil sebetulnya jika kita ambil 2,5% untuk mensucikan harta kita, karena sejatinya zakat itu adalah untuk membersihkan atas harta-harta kita gitu. Sehingga tinggal diambil 2,5% dari penghasilan kita, apakah mau ditunaikannya per bulan ataukah per tahun, itu juga bisa dikembalikan kepada kesanggupan dari kita. Yang jelas para ulama kontemporer saat ini, khususnya dalam buku Fikih Zakat karangan Ustaz Syekh Yusuf Qaradawi, menyampaikan bahwa untuk zakat penghasilan ini bisa dikategorikan dengan dikeluarkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara bruto, yakni tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok ya, atau dengan cara neto, dikurangi dulu dengan hutang ya dan juga kebutuhan pokok, baru dikeluarkan 2,5%-nya ya. Keduanya tidak ada benar, tidak ada salah, ini karena ijtihad para ulama, sehingga mana yang lebih kita yakini maka bisa kita lakukan ya. Lalu selain zakat penghasilan juga ada zakat atas simpanan-simpanan kita ya. Sekali lagi, selama harta kita sudah mencapai nisab dan sudah mencapai masa haul 1 tahun, maka harta yang kita miliki, harta simpanan yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya ya. Tidak berhenti di situ, jika kita juga memiliki harta dalam bentuk emas, juga tak lupa untuk kita keluarkan. Begitupun dengan zakat perdagangan dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, sekali lagi bahwa kewajiban zakat kita tidak hanya sebatas zakat fitrah ya, di mana zakat fitrah besarannya itu adalah sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kilogram beras gitu ya. Untuk zakat fitrah ini sendiri tidak ada kewajiban harus mencapai nisab terlebih dahulu, karena setiap anggota keluarga ya, bahkan yang belum mencapai akil baligh sekalipun ya, itu wajib dikeluarkan zakat atas zakat fitrahnya. Maka sebelum Ramadan ini berakhir, mari kita sama-sama untuk tunaikan zakat fitrah kita. Menunaikan akan lebih baik jika zakat yang kita keluarkan kita percayakan kepada amil zakat ya. Karena apa? Amil zakat punya aturan tersendiri ya, karena penerima zakat fitrah ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 itu harus dialokasikan, harus
berikan kepada 8 golongan, ya, diantaranya fakir, miskin, ya. Fakir itu adalah dia tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa menghidupi biaya hidupnya. Miskin adalah dia tetap berpenghasilan sebetulnya, hanya saja biaya hidupnya tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya ada gharim. Gharim di sini adalah kategorinya orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup, ya. Jadi bagi kita yang memiliki hutang jatuh tempo, maka itu tidak termasuk sebagai kategori gharim, gitu ya, sehingga tidak berhak atas penerima zakat, ya. Lalu ada lagi mu'allaf, ya, atau saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, maka zakat harus dikeluarkan salah satunya kepada mu'allaf. Yang berikutnya amilin, pengelola zakat itu sendiri ada haknya, ya. Lalu ada ibnu sabil, ya, ada fisabilillah, gitu ya, dan ada hamba sahaya. Meskipun beberapa pendapat ulama bahwa untuk hamba sahaya di era seperti saat ini sudah dihapuskan, ya. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin menunaikan zakat, ya, bisa kita tunaikan sendiri selama kita tahu bagaimana aturan mainnya, bagaimana hukumnya, bagaimana syarat-syarat dalam pengeluaran zakat itu sendiri. Atau jika kita merasa belum yakin ilmu kita cukup, ya, untuk menunaikan zakat kita, maka alangkah lebih baik dipercayakan kepada para lembaga-lembaga amil zakat, baik yang ada di lingkungan kita sendiri ataupun lembaga-lembaga zakat yang secara legalitas, ya, sudah berskala nasional, ya, berskala kota, provinsi, ya, atau bahkan mungkin berskala internasional. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, di sini saya mengajak diri saya pribadi, juga kaum muslim semua, untuk tak lupa kita persiapkan harta kita, ya, untuk kita keluarkan sebagiannya dalam bentuk zakat atas harta kita, ya. Selain tentunya zakat fitrah yang harus dikeluarkan di akhir bulan Ramadan ini. Itu saja barangkali, masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan memberikan sedikit insight, ya, pemahaman. Adapun yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun jika ada kekurangan itu berasal dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.